خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang wajibnya tajwid Al-Quran. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang muqaddimah tajwid Al-Quran. Bagi teman-teman atau pendengar semua yang belum menyaksikan video sebelumnya, kami sarankan agar menyaksikan terlebih dahulu, agar pembelajaran kita lebih terarah dan lebih mudah untuk dipahami. Baik, kita masuk ke tajwid atau tahsin Al-Quran. Definisi tajwid atau tahsin Al-Quran adalah secara bahasa berarti memperbaiki atau memperbagus. Hassana yuhassinu tahsinan. Kemudian secara istilah, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifat-sifatnya dan menunaikan setiap hak dan mustahaknya. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid, yang pertama ada fardu ain, itu wajib ketika dalam praktek pembacaan Al-Quran. Kemudian hukum yang kedua fardu kifayah, wajib bagi sebagian orang, yaitu tatkala kita mempelajari teori dari ilmu tajwid. Dan teori dari ilmu tajwid ini wajib bagi para guru, para ustadz, para kiai yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian keutamaan mempelajari ilmu tajwid atau tahsin Al-Quran, yang pertama adalah memberikan syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang sebagai syafaat bagi para sahabatnya, yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat dalam kehidupannya. Kemudian merupakan amal terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian mendapatkan derajat yang tinggi. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang belajar Quran, membaca Quran dengan baik dan benar, dengan mahir, akan bersama para malaikat lagi mulia dan taat. Kemudian mendapatkan sakinah dan rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi Muhammad, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab Allah di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kita ketika mempelajari Quran itu dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut-sebut kita di sisinya di antara para makhluknya yang ada di langit. Dan masih banyak lagi keutamaan ketika kita mempelajari dan memahami isi Al-Quran. Jadi sayang kalau seandainya kita tidak mau belajar dan malah mencari-cari alasan untuk menunda dalam belajar. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid, ada dua hal yang penting yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah agar bisa membaca Al-Quran sebagaimana bacaan yang diajarkan Nabi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya sampai kepada kita. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar terbebas dari kesalahan dalam melafazkan atau tatkala kita membaca Al-Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran disebut dengan lahnu. Al-lahnu. Al-lahnu terbagi menjadi dua. Lahnul jali wa lahnul khafi. Lahnul jali adalah kesalahan yang fatal, yang mana kesalahan ini dapat merubah makna ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian lahnul khafi, lahnul atau kesalahan yang samar, yang mana tidak dapat merubah makna, tapi kesalahannya dapat diketahui oleh orang-orang yang telah menguasai ilmu tajwid Al-Quran atau ilmu tahsin Al-Quran. Kemudian poin yang kedua,
Kenapa kita mesti mempelajari ilmu tajwid? Adalah agar kita terhindar dari kesalahan tatkala kita membaca Al-Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran disebut dengan lahnu. Lahnu terbagi dua, lahnul jali, wa lahnul khafi. Lahnul jali adalah kesalahan yang jelas yang dapat merubah makna Al-Quran. Misal seperti kesalahan harokat atau bergantinya huruf. Contoh misalkan di surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Tapi kita ganti dengan harokat an'amtu 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Aku beri nikmat kepada mereka. Berarti salah, kesalahan yang fatal. Kemudian contoh bergantinya huruf. Khalaqallahu as-samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada yang membaca Khalaqallahu as-samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukur langit dan bumi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kesalahan jali, baik itu dari segi kesalahan huruf, kesalahan harokat dan lain sebagainya ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kesalahan lahnu al-khafi atau kesalahan yang samar yang tidak merubah makna, tapi kesalahan ini dapat diketahui oleh orang-orang yang telah mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Misal kayak kurangnya dengung ketika membaca huruf yang ada gunnahnya. Contoh di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Ada yang baca inna a'tainakal kautsar. Tidak berubah makna, tapi tidak tepat sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian kita lanjut cara membaca Al-Quran dengan benar. Yang pertama adalah mengetahui makhraj dan sifat huruf ketika kita membaca Al-Quran. Jika keluarnya huruf tidak sesuai dengan makhrajnya atau sifatnya, maka bisa berpotensi berubah makna. Contoh, huruf alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Huruf ha pedas diganti dengan ha besar, ha. Kemudian contoh yang kedua pada kalimat mahdzura dibaca dengan mahdzura. Wal, dha itu adalah huruf isti'la, huruf tebal. Sementara huruf dzal itu huruf istifal, tipis. Jadi kesalahan sifat dapat merubah huruf tersebut. Kemudian yang kedua adalah itmamul harokah, penyempurnaan harokat. Ketika kita membaca harokat fathah, itu rahang atau mulut kita dibuka. A. Kemudian tatkala kita membaca harokat dhammah, rahang atau mulut kita dimonyongkan. U. Kemudian tatkala kita membaca harokat kasroh, rahang kita atau mulut kita itu dikebawahkan atau direndahkan. I. Kemudian poin yang ketiga dari cara membaca Quran yang baik yang benar adalah membedakan antara huruf yang tebal dengan huruf yang tipis. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup dulu untuk episode kali ini. Episode 2 tentang muqaddimah tajwid Al-Quran. Insyaallah pada episode ketiga kita akan membahas tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah tatkala kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خيركم من تعلم القرآن وعلمه